Oh udah. Udah. Tadi kebagian semua kan ya sih? Alhamdulillah aman. Kopi belum. Dasar lu. Udah, standby. Udah. Yuk, belum no, abangnya masih itu. Kami nanya aja. Boleh? Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin Mas ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar jenazah Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media kemarin udah nganterin sampai Stevi ke makam dan hari ini pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Andi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, sama Mas Andi, aku sama Mas Andi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Andi bisikin Stevi, bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah sebelum maaf. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stevi mau pergi, kalau pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 19.36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevi, itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi pulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya, dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan semua Fatimah di doanya. tapi ada rasa nggak sih dari keluarga sendiri sebelum rasa sih nggak ada, cuma karena setiap komunikasi Stevi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh, karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevinya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Stevinya bangun, kita ngomong semuanya baru. tapi syukurnya memang suami ada mendampingi nggak? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevi ada, Popo, kakak-kakaknya Stevi ada Cing, Cilingling, ada Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevi pelan-pelan. Kita semua ngobrol kayak ngobrol aja, kayak Stevi kalau memang Stevi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah, dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum banget, dihijabin kan.
Iya, emang pesannya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang kemarin minta tolong hijabin ya, karena itu permintaan dari pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Steffi ada mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Andi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu keluarga khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah ntar dulu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stefi Husnul Khotimah dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan kayak dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa dibayangin, nggak bisa digambarin sih, dekat, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma jadi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. tapi Kak ada sempat apa namanya keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stephie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut gitu. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kenapa meninggal? Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa mau. Ya banyak pertanyaan lah, makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan sih Mbak, nggak bisa langsung ada, cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya
bicarain, mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima kasih. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih itu terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi. Tapi kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Anggi sudah siap, nanti aku sampaikan kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah aku bisa. Tapi Kak, melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat loh, dari sensitif itu. Kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu masuk rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa melihat Jojo video playing atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara nanti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD. Jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Steffi-nya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja. Udah kamu aja ndak yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Steffi ini bagaimana sih Kak? Anak-anak saja juga katanya mau lagi persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, Betul. Bagaimana Kak? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Steffi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Steffi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umroh kan ya, dan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya. Dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu. Dia zikir setiap malam, terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu tiduran, mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku, kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi ini ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah
pergi dalam keadaan sangat-sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga tadi, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah Dia ada kan rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sampai Steffi itu adalah baju lebaran kayak apa? benar, Sampai udah Steffi itu nyiapin namanya bagi-baginya. ya, Udah prepare gitu ya, Pak. Steffi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini, karena papa kan udah biasa aja Steffi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, Jeje, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah, Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, seolah dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa. Jojo kan, lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, baru hari ketiga, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang, temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak ini kan bisa dikatakan meninggal sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Steffi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Steffi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak. Ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai. Sebenarnya pas waktu dia minta diajakin kayak ada permintaan lain nggak? Nggak ada, Steffi mah lebih nggak ada. Beneran udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang Aku udah jadi. tuh pasportnya udah jadi, pasport mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Kemana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayak itu banget deh. Ya Jadi jadi level suka level baju Bangkok tuh dia. tapi Kak, Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Steffi gitu. Jadi Mas Anggi kan harus terbang terus, jadi aku sama Steffi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi tanya tetangga terlalu banyak Mas, jangan nanti aku malah jadi nangis gitu. Jadi kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Steffi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan, aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga punya agak sakit orang ini, jadi aku kayak gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh udah Kak, terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya selama di sini. Kan kadang Kak Steffi sering jalan-jalan juga tuh ke luar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih, ada perbedaan antara sehat,
Alhamdulillah, ya memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering nginep di sini, jadi Jaja Jojo kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip, Oma apa titip ya, Devi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa kalau sakit tuh nggak pernah oh belum sakit nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling perut aku tadi sakit sedikit nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan Berarti gitu. salah Emang satu Berarti nggak orang ada yang keluhan ya ya, sakit. atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada dia nggak mau cerita. enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Deh, boleh Sekali ya? lagi turut berduka kita ya. Terima kasih Nama banyak. lengkapnya Aku Amanda Saraswati. Ini Indah. Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Steffi juga, orang salon. Ini Oh, orang orang salon salon, Steffi. salon. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Steffi. Dia personal asistennya Steffi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, Dalam keadaan masih dia duka. betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 1935 aku baru siapin makam itu, alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil karena kata Mas Anggi, aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih banyak Mbak. Mungkin boleh izin Foto-foto pengajian boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja untuk Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marsha. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk memberi support, Betul. apa bikin Anggi Strong. kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya dari masyarakat semua. iya, makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggi ini seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock Ha-ha. intinya, tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. iya betul, belum bisa, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul Fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas, sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasan dari Mas Angga, Mas Anggi, sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana, sudah? Oh iya, alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama, pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, semua kamu akan. juga distract ya. Iya, bikin betul. bahagia anak-anak Betul. juga. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya, kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat. Kasih semangat, insya Allah. dari masnya temannya Mas sama Andi sendiri itu melihat sosok Mas Steffi itu bagaimana sih? Kalau Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi itu orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh
almarhumah tuh orang yang sangat dermawan nih, sangat suka memberi gitu, terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa, memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang beliau orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri, ada klarifikasi gak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu, kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana, di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang areal ini. Iya, juga, betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang tahlilan mengenang kebahagiaan. Ya, betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa almarhum Mas Steffi cepat, jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya? Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadarullah. Semua qadarullah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya, dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya, maksudnya peduli sana karena apapun, Mas termasuk Mas Anggi, yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang, insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Steffi, cici saya. Itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang kuat untuk anak-anaknya, dan juga tidak berlarut-larut ke belakang, masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh udah. Tadi kebagian semua kan sih? Alhamdulillah aman. Kopi belum? Udah, standby. Yuk, belum lah, abangnya masih itu. Kami nanya aja. Boleh? Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin masuk ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar jenazah seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media kemarin udah nganterin sampai Steffi ke makam, udah hari ini pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan, sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu Steffi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Steffi 3 hari itu ada di ICU RSCM, dan
dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Andi. Aku sama Mas Andi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Andi bisikin Stefi, bilang kalau misalnya Stefi alhamdulillah alhamdulillah Stefi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah sujud maaf. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stefi mau pergi, apa pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stefi juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 36 setelah mama semua pada ngomong sama Stefi, itu Stefi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stefi pulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin. Aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya. Dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan semua Fatimah di doanya. Tapi Kak, ada memang rasa nggak sih dari keluarga sendiri sebelum rasa sih nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stefi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stefi-nya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Stefi-nya bangun, kita ngomong semuanya tapi syukurnya memang suami ada mendampingi nggak? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stefi ada, Popo, kakak-kakaknya Stefi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stefi pelan-pelan. Kita semua ngobrol kayak ngobrol aja. Stefi kalau memang Stefi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum karena banget. dihijabin kan ya. Emang pastinya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang lain minta tolong dihijabin ya, karena itu permintaan dari Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stefi ada, mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stefi husnul khotimah, dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah
Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan kayak dapat kakak pas masa ini nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa dibayangin, nggak bisa digambarin sih, dekat, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma, jadi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong itu aja. Tapi Kak, ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan, karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain. Ya udah, kita sebagai keluarga kayak ya udahlah, kalau memang Stevie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji. Cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga. Jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut lagi. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kenapa meninggal? Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun. Dia lebih ke kenapa ya, banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ udah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan sih Mbak, nggak bisa langsung ada. Cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya, itu pelan-pelan. Aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau Kakak Cila udah sangat mengerti. Kakak Cila udah iya benar, Kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya, kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau bilang sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima kasih. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih itu terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi. Tapi kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah, aku bisa. Tapi Kak, melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Stevie itu dari dulu, kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter.
Kalau Steffi itu orang yang sangat tuh, dari sensitif. Kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya udah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku, jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu masuk rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran, kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa melihat Jojo video playing atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara nanti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget, jadi memang Steffi-nya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja, udah kamu aja ndak yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Steffi ini bagaimana sih Kak? Anak-anak saja juga katanya mau lagi persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, betul. Bagaimana? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Steffi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Steffi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umrah kan ya, dan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya, dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu, dia zikir setiap malam, terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu tiduran, mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku, kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi ini ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga tadi, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sama Steffi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, udah nyiapin namanya bagi-baginya. Steffi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini karena papa kan udah biasa aja Steffi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, JJ, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya
ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya. Soalnya dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa. Jojo kan lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, baru hari ketiga jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak ini kan bisa dikatakan meninggalnya sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Stevi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Stevi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai. Sebenarnya pas waktu dia minta diajakin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada, saya mah lebih nggak ada. Benar udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. Tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayaknya banget deh. Ya Jadi jadi level suka level baju Bangkok tuh dia. Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya pokok Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Stevi gitu. Jadi Mas Anggi kan terbang harus ke Bangkok, jadi aku sama Stevi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kita ajak tetangga terlalu banyak Mas, jangan nanti aku malah jadi nangis gitu. Jadi kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Stevi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga punya agak sakit orang ini, jadi aku kayak gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh Terakhir kan udah lama nih sakitnya selama di sini, kan kadang Kak Stevi sering jalan-jalan juga tuh ke luar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih, ada perbedaan antara sehat? Alhamdulillah ya, memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama mama di sini, jadi suka nitip, oma apa titip ya, Stevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah sakit, nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja. Paling waktu aku tadi sakit sedikit, nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti salah satu orang yang ya atau menutupi gitu sakitnya dia, terus pada pasti dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Sekali lagi turut berduka kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Stevi juga, orang salon. Ini orang salon Stevi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Stevi. Dia personal asistennya Stevi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang
kan banyak sekali yang nyamperin aku mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang ya kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, dalam keadaan masih dia duka. betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu. Alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil karena kata Mas Anggi, aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih banyak Mbak. Mungkin boleh izin Foto-foto pengajian boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marshall. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk memberi support, Betul. apa bikin Anggi Strong. kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya. Jadi masyarakat semua. iya, makanya insyaallah sih. Tapi keadaan Mas Anggis ini seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock Heeh. intinya. Tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa apa terlalu banyak ditanya ya. iya betul, belum bisa, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul Fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas, kemarin kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasan dari Mas Angga, Mas Anggi, sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana, sudah? Oh iya, ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama, pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, semua kamu akan. juga distract ya. Iya, bikin betul. bahagia anak-anak Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya, kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat. Insya Allah. dari masnya temannya Mas Andi sendiri itu melihat sosok Kak Steffi itu bagaimana sih? Kalau Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi itu orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang beliau orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan, gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi, yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri, ada klarifikasi dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja Mbak,
dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang area ini Iya, juga. betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang Mengenang tahlilan, kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa Ya almarhum Mas itu. Stevi cepat, Ya itu. jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya. Enggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadar Allah. Semua qadar Allah. Semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya peduli sana karena apapun. Mas termasuk Mas Anggi yang penting dengan tenang gitu. Tenang. Insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang. Insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Nah, itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang Nggak kuat bisa nangis, untuk anak-anaknya dan juga tidak berlarut-larut ke belakang. Masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh udah. Tadi kebagian semua kan ya sih? Alhamdulillah aman. Kopi belum. Udah, standby. Udah. Yuk, belum lah, abangnya masih itu. Kami nanya aja. Boleh? Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin masuk ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar keluarga seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga sama-sama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media kemarin udah nganterin sampai Stevi ke makam dan hari ini pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Andi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Andi. Aku sama Mas Andi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Andi bisikin Stevi bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah semua maaf. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stevi mau pergi, kalau nggak pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 19.36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevi, itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi berpulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak, memang karena setelah masuk
ICU itu pendarahan memang banyak sekali. Jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi ya mungkin memang sudah takdirnya. Dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah bila doanya. Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum Firasat sih nggak ada ya, nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stevie itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, malah karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevie-nya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Stevie-nya bangun, kita ngomong semuanya baru. tapi syukurnya memang suami ada mendampingi ya? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevie ada, Popo, kakak-kakaknya Stevie ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevie pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak apa ya, kayak ngobrol aja, kayak Stevie kalau memang Stevie mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo, semua sayang Cila juga dan Jojo, nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas dua kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum Karena banget. dihijabin kan ya, emang pastinya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang minta tolong dihijabin ya, karena itu permintaan dari Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevie ada, mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stevie husnul khotimah, dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jeje, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa dibayangin, nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma Stevie kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. tapi Kak ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ke ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga
juga. Jadi pada saat aku ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stephanie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam Kak. ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut gitu. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kenapa meninggal? Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa mau. Ya banyak pertanyaan lah, makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan sih Mbak, nggak bisa langsung ambil, cuma mereka udah mengerti kalau mamanya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih mami udah nanya itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi sih. Kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah aku bisa. Tapi Kak melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget, dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu mas, tadi dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa melihat Jojo keliling atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget, jadi memang Steffi-nya
dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis sebelum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja, udah kamu aja ndak yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Stevi ini bagaimana sih Kak? Anak-anak saja juga katanya mau lagi persiapan rumah sebelumnya itu bagaimana? Iya, Betul, bagaimana Kak? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Stevi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Stevi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umrah kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya, dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu, dia zikir setiap malam terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu tiduran mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku, kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi nggak ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat-sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga tadi sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sampai Stevi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, udah nyiapin mukanya bagi-baginya. Iya, Stevi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anakku, ada adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Stevi biasanya, Stevi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini, karena papa kan udah biasa aja Stevi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, JJ, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Stevi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, seolah dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak, ini kan bisa dikatakan meninggalnya sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Stevi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Stevi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya
bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Sebenarnya sesuatu yang minta dijelasin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada, Stevi mah lebih nggak ada. Benar udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah nih kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang Aku udah jadi. tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Habis Lebaran. Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayak Itu gitu. ya Jadi jadi level suka level baju Bangkok tuh dia. tapi Kak, Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan tanya aku terlalu banyak kali ya dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Stevi gitu, jadi Mas Anggi kan terbang harus ke Bangkok, jadi aku sama Stevi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kalau ditanya tetangga terlalu banyak mas, jangan nanti aku malah jadi nangis ini kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Stevi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga punya agak tetap sakit orang ini, jadi aku kayak gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh Kak, terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya selama di sini. Kan kadang Kak Stevi sering jalan-jalan juga tuh keluar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih perbedaan antara sehat alhamdulillah ya. Memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama mama di sini, jadi suka nitip oma apa titip ya Stevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah sakit, nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling waktu aku tadi sakit sedikit nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti salah satu berarti orang nggak ada yang keluhan ya kan? atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada pasti dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Ya, Oke, boleh sekali ya? lagi turut berduka kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Stevi juga, orang salon. Ini Oh, orang orang salon salon. Stevi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Stevi. Dia personal asistennya Stevi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, Ya, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang ya kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, dalam keadaan masih dia duka. betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 1935 aku baru siapin makam itu. Alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil, karena kata Mas Anggi aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, ya, terima kasih banyak Mbak. boleh izin Foto-foto Ngajian. boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya sebentar aja Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marshall. Betul. Dan juga Stevi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall Iya. untuk memberi support. Betul.
bikin Anggi strong, kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya. Jadi masyarakat semua. iya makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggis ini seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock Heeh. intinya. Tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanyain. iya betul, belum bisa mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditabahkan semuanya insya Allah. Amin. Mas kemarin kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasan dari Mas Angga Mas Anggi sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana sudah? Oh ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama. Pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, para semua kamu akan juga distract ya. Iya, bikin betul. bahagia anak-anak juga. Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat insya Allah. Nah, dari masnya temannya Mas sama Andi sendiri itu melihat sosok Kak Stevi itu bagaimana sih? Kalau Stevi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Stevi kan orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang ini orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Stevi juga kan gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang dan kita ikhlas, insya Allah. Mas sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri ada klarifikasi dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang hal ini. Iya, juga, betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang tahlilan mengenang kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa almarhum Mas Stevi cepat. Jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya. Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadar Allah. Semua qadar Allah. Semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan
Ya, didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya, maksudnya peduli karena apapun Mas termasuk Mas Anggi yang penting dengan tenang gitu. Tenang. Insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang. Insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Nah, itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang kuat untuk anak-anaknya dan juga tidak berlarut-larut ke belakang. Masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh udah. Tadi kebagian semua kan ya sih? Alhamdulillah aman. Udah, standby. Yuk, belum lah, abangnya masih itu. Kami nanya boleh. Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk, udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin Mas ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar berita seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga sama-sama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media dari kemarin udah nganterin sampai Stevi ke makam dan hari ini pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stevi bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah semua maaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stevi mau pergi, kalau nggak pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 19.36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevi, itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi pulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya. Dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan semua Fatimah doanya. Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum Firasat sih nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stevi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevinya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal
bangun, terus Stevinya bangun, kita ngomong semuanya baru. Tapi syukurnya memang suami ada mendampingi ya. Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevi ada, Popo, kakak-kakaknya Stevi ada Cing Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja. Kayak Stevi kalau memang Stevi mau pergi nggak apa-apa. Nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo, semua sayang Cila juga. Jojo nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum. Jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal tersenyum sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, hening Karena banget. dihijabin kan. Ya. Emang pastinya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang itu tolong dihijabin ya, karena itu permintaan dari Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevi ada, mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tak dulu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stevi Husnul Khotimah dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jeje, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan kayak dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevi tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevi. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali, dan Stevi tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevi di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma Stevi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. Tapi Kak, ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ke ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stevinya mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut gitu. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. karena kan yang Karena kan yang menjelaskan pasti aku,
opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun. Dia lebih ke kenapa mami. Ya banyak pertanyaan lah, makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ udah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak, pelan-pelan sih mbak, nggak bisa langsung ambil, cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya, itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak gitu. Kalau kakak Cila kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya, kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi sih. Kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah, aku bisa. Tapi Kak melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget, dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu masuk rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa nggak Jojo videoin atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Steffi-nya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis belum dia pas sakit di rumah sakit, dia sempat bilang aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja. Udah kamu aja ndah yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Steffi ini bagaimana sih Kak? Anak-anak saja juga katanya mau lagi persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, betul. Bagaimana Kak? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Steffi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Steffi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umroh kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan
mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Andi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya, dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu, dia zikir setiap malam terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu hiburan mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi nih ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga tadi sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada kan rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sampai Steffi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar. Udah nyiapin namanya baju-bajunya. Iya. Steffi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Andi, aku anakku, ada adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini karena papa kan udah biasa aja Steffi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, Jeje, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, soalnya dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, hari ketiga, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan udah kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak ini kan bisa dikatakan meninggalnya sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Steffi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Steffi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Waktu dia minta diajakin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada, Steffi mah lebih nggak ada. Udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. Tuh pasportnya udah jadi, pasport mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayaknya. Ya Jadi jadi level suka level baju Bangkok tuh dia. tapi Kak, Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Steffi gitu. Jadi Mas Anggi kan terbang harus ke Bangkok, jadi aku sama Steffi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kalau ditanya kenapa terlalu banyak Mas, jangan nanti aku malah jadi nangis
pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Steffi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga punya agak tetap sakit orang ini, jadi aku kayak ini gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Jadi boleh Kak, terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya selama di sini, kan kadang Kak Stevi sering jalan-jalan juga tuh ke luar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih, ada perbedaan antara sehat alhamdulillah ya. Memang karena Mas Andi kan sering terbang, terus kan emang mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama mama di sini, jadi suka nitip, oma apa titip ya, Stevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria sih, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa kalau sakit tuh, nggak pernah oh sakit, enggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling kalau aku tadi sakit sedikit nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti salah satu berarti orang nggak ada yang keluhan ya kan, sakit atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada dia nggak mau cerita cerita. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Ya, Oke, boleh sekali ya? lagi turut berduka kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Steffi juga, orang salon. Ini Oh, orang orang salon salon. Steffi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Steffi. Dia personal asistennya Steffi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, Ya, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang kayak kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, dalam keadaan masih dia duka. betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 1935 aku baru siapin makam itu, alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil, karena kata Mas Anggi aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, ya, terima kasih banyak Mbak. Mungkin boleh izin Foto-foto boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marshall. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk membikin support, Betul. apa bikin Anggi Strong. kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya dari masyarakat semua. iya, makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggi sendiri seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock intinya, tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanyain. iya betul, belum bisa, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terkait, insya Allah mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas, sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasannya dari Mas Angga, Mas Anggi sorry ya.
anak-anaknya sekarang gimana sudah? Oh iya, ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Iya, ya. Ceria, betul, ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama, pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, karena semua kamu akan. juga distract ya, Iya, bikin betul. bahagia anak-anak Betul, juga. betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat. Kasih semangat, insya Allah. Nah, dari masnya temannya Mas Andi sendiri itu melihat sosok Kak Stevi itu bagaimana sih? Kalau Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi kan orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang ini orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri ada klarifikasi gak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang realita Iya, juga. betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang tahlilan mengenang kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa almarhum Mas Stevi cepat, jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya? Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadar Allah. Semua qadar Allah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya, dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya, maksudnya peduli karena apapun, Mas termasuk Mas Anggi, yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang, insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Nah, itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang kuat untuk anak-anaknya, dan juga tidak berlarut-larut ke belakang, masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh udah. Tadi kebagian semua kan sih? Alhamdulillah aman. Udah, standby. Yuk, belum lah, abangnya masih itu. Boleh. Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit
nganterin sampai Stevie ke makam juga hari ini, pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Andi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevie memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevie 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevie pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Andi. Aku sama Mas Andi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Andi bisikin Stevie, bilang kalau misalnya Stevie alhamdulillah alhamdulillah Stevie sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah semuanya. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stevie mau pergi, kalau nggak pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevie juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevie, itu Stevie masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit, habis itu Stevie pulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak, memang karena setelah masuk ICU perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya, dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga, katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah di doanya. Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum firasat sih nggak ada, cuma karena setiap komunikasi Stevie itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya dibawa. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevie-nya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, terus Stevie-nya bangun, kita ngomong semuanya baru. tapi syukurnya memang suami ada mendampingi ya? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevie ada, Popo, kakak-kakaknya Stevie ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevie pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja. Stevie kalau memang Stevie mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah, dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum karena dihijabin kan ya. Emang maksudnya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang lain itu tolong dihijabin ya, karena itu permintaan dari pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevie ada, mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Nah, kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Andi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum
ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media. Karena kalau pas di makam itu keluarga, khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stefi Husnul Khotimah dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan kayak dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma tapi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. Tapi Kak ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat aku ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain. Ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stephie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji. Cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga. Jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut lagi. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kenapa meninggal? Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa ya banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ udah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan sih Mbak, nggak bisa langsung ambil. Cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau Kakak Cila kalau Kakak Cila udah sangat mengerti, Kakak Cila udah iya benar, Kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadilah mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima kasih. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada
tadi, dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi. Tapi kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Andi. Kalau Mas Andinya sudah siap, nanti aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau bertemu dengan Mas Andi, sesiapnya nanti kapan Mas Andi siap lah, aku bisa. Tapi kan melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih nih Kak? Stevi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Stevi itu orang yang sangat kalau Stevi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya udah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Stevi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget, dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Stevi itu begitu pas rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya, aku masih bisa melihat Jojo tiup lilin atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Stevinya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Stevinya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja. Udah kamu aja ndah yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Stevi ini bagaimana sih Kak? Karena saja juga katanya mau lagi persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, betul. Bagaimana? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Stevi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Stevi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umroh kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Andi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya. Dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu. Dia zikir setiap malam, terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu tiduran, mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku, kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi nih ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga tadi, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada rempong ya? Dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semuanya diurus sampai Stevi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar. Udah nyiapin namanya baju-bajunya. Iya, Stevi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu.
aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini karena papa kan udah biasa aja Steffi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya opa, oma, Jeje, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya. Soalnya dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa. Jojo kan lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, hari ketiga jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili gitu. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak ini kan bisa dikatakan meninggalnya sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Steffi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Steffi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak. Ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Kemarin waktu dia minta dijauhin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada. Jadi mah lebih nggak ada. Udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah nih kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. Tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayaknya mau banget deh. Ya Dia jadi kan level baju Bangkok tuh dia. tapi Kak, Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Steffi gitu. Jadi Mas Anggi kan harus terbang terus, jadi aku sama Steffi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kita aja tetangga terlalu banyak masih jangan nanti aku malah jadi nangis jadi kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Steffi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan, aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi dari dulu karena aku juga punya agak sakit orang ini, jadi aku kayak gue gak enak nih dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh Kak, terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya selama di sini. Kan kadang Kak Steffi sering jalan-jalan gitu tuh keluar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih perbedaan antara sehat? Alhamdulillah. Ya memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip Oma titip ya, Steffi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah sakit, nggak, ya udah, kalaupun sakit ya udah di jalan aja. Paling waktu aku tadi sakit sedikit, nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti orang yang ya, atau menutupi gitu sakitnya dia, terus pada dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya
akhirnya gimana, detailnya gimana itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip. Yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Oke, Boleh sekali ya? lagi turut berduka kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Steffi juga, orang salon. Ini orang salon Steffi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Steffi. Dia personal asistennya Steffi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang ya kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, masih dia betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu. Alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil, karena kata Mas Anggi, aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih banyak Mbak. Nonton boleh izin Foto-foto boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja kok. Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marsha. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk memberi support. Betul. Apa bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya dari semua. iya, makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggi sendiri seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock intinya, tapi baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. iya betul, belum bisa ya, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terkait, insya Allah mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas, sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasannya dari Mas Angga, Mas Anggi, sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana, sudah? Oh ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria betul. Yang pasti kangen sama mama pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, semua kamu juga distract ya. Iya, bikin bahagia anak-anak betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya, kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat insya Allah. dari masnya temannya sama adik sendiri itu melihat sosok Pak Steffi itu bagaimana sih? Kalau Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi kan orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang ini orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa misalnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi.
yang benar-benar Iya, iya. baik hatinya, masya Allah, membantu orang tidak pernah ada apa ya, minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang. Dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri, ada klarifikasi gak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja, Mbak. Dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu, kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah, jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah sudah bahagia di sana, di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang hal ini. Iya, juga, betul. Kita emang fokusnya emang tahlilan mengenang ya. Kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa Ya, almarhum Mas itu. Devi cepet, Ya, itu. jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya. Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadarullah. Baik-baik aja. Semua qadarullah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak, yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya, dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan Support ya. ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya peduli karena apapun. Mas termasuk Mas Anggi, yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang, insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Nah, itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang Nggak kuat bisa nangis, untuk anak-anaknya, dan juga tidak berlarut-larut ke belakang. Masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh, Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh, udah. Tadi kebagian semua kan sih? Alhamdulillah aman. Udah, standby. Yuk, belum, abangnya masih itu. Kami nanya boleh. Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin masuk ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar berada seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga sama-sama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media kemarin udah nganterin sampai Stevi ke kapal juga hari ini, pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kebaikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stevi bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah
jadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mualaf. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stevi mau pergi, kalau pergi nanti Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini juga. Lama setelah itu ada kita semua, ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 19.36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevi itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi berpulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin. Aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi ya mungkin memang sudah takdirnya. Dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah di doanya. Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum Firasat sih nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stevi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya dibawa. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevinya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Stevinya bangun, kita ngomong semuanya baru. tapi syukurnya memang suami ada mendampingi ya? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevi ada, Popo, kakak-kakaknya Stevi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevi pelan-pelan. Kita semua ngobrol kayak ngobrol aja. Stevi kalau memang Stevi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila juga dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas dua kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum karena banget. dihijabin kan ya. Emang pastinya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang itu tolong dihijabin ya, karena itu permintaan dari Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevi ada, mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Gitu, Kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stevi husnul khotimah, dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat kayak dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevi tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevi. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Stevi tuh nggak ada perhitungannya sama orang,
sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, sudah pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevi di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma, tapi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. Tapi Kak, ada sempat apa namanya keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan, karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat aku ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stephanie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut lagi. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kan aku meninggal. Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa ya banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan sih Mbak, nggak bisa langsung ambil, cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya, itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima kasih. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi. Tapi kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah, aku bisa. Tapi kan melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih nih Kak? Stevi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Stevi itu orang yang sangat kalau Stevi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya udah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Stevi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget, dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Stevi itu begitu pas rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat
dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya, aku masih bisa melihat Jojo tiup lilin atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang settingnya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget, jadi memang settingnya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja, udah kamu aja ndak yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Stevi ini bagaimana sih Kak? Anak-anak saja juga katanya mau lagi persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, betul. Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90% memang itu rumah impiannya Stevi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Stevi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umroh kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya, dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu, dia zikir setiap malam terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya selalu mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku, kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi nih ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga tadi sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semuanya diurus sampai Stevi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, udah nyiapin namanya bagi-baginya. Iya, Stevi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Stevi biasanya, Stevi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini karena papa kan udah biasa aja Stevi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, JJ, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Stevi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap, terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, seolah dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan lebih ke Jojo, jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, hari ketiga jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya.
Kak ini kan bisa dikatakan meninggalnya sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih? Akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Stevi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Stevi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak. Ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Kemarin waktu dia minta dijauhin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada. Stevi mah lebih nggak ada. Benar udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah nih kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Bangkok kayaknya pokoknya. Ya Dia jadi kan level suka level baju Bangkok tuh dia. tapi Kak, Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan udah kamu yang sama Stevi gitu. Jadi Mas Anggi kan harus terbang terus, jadi aku sama Stevi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kita aja tetangga terlalu banyak masih jangan nanti aku malah jadi nangis jadi kan ya gitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Stevi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan, aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga punya agak sakit orangnya, jadi aku kayak ini gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh Kak, terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya, jadi kan kadang Kak Stevi sering jalan-jalan gitu tuh keluar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih perbedaan antara sehat? Alhamdulillah ya, memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip, Oma apa titip ya, Stevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah oh sakit, nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling aku tadi sakit sedikit nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan gitu. Berarti nggak ada keluhan ya, atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Sekali lagi turut berduka kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Stevi juga, orang salon. Ini orang salon Stevi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Stevi. Dia personal asistennya Stevi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, masih dia betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu. Alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil, karena kata Mas Anggi aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih banyak Mbak.
izin Foto-foto pengajian boleh. coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas 5 menit ya sebentar aja kok kan oke aku coba izin ke Mas Anggi dulu aku kan nggak bisa mengambil keputusan berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marsha. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall Iya. untuk memberi support. Betul. Apa bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya. Jadi masyarakat semua. iya makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggis ini seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock Heeh. intinya. Tapi Baik-baik aja tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanya ya. iya betul, belum bisa mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasannya dari Mas Angga Mas Anggi sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana sudah? Oh ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, karena semua kamu akan. juga distract ya. Iya, bikin betul. bahagia anak-anak Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit ya, kasih semangat. Kasih semangat, insya Allah. Nah, dari Masnya temannya Mas sama Andi sendiri itu melihat sosok Pak Steffi itu bagaimana sih? Kalau Steffi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Steffi kan orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang ini orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Steffi juga kan gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock. Kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang. Dan kita ikhlas, insya Allah. Mas sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri ada klarifikasi gak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini.
Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang area ini Iya, juga. betul. Kita emang fokusnya emang Mengenang tahlilan ya. kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa Ya almarhum Mas itu. Stevi cepet Ya itu. jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya. Enggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi Baik-baik semuanya aja qadarullah. Baik-baik aja. Semua qadarullah. Semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan Support ya ya. didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya peduli karena apapun Mas termasuk Mas Anggi yang penting dengan tenang gitu. Tenang. Insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang. Insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang Nggak kuat bisa nangis, untuk anak-anaknya dan juga tidak berlarut-larut ke belakang. Masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh udah. Tadi kebagian semua kan sih? Alhamdulillah aman. Udah, standby. Yuk, belum abangnya masih itu. Kami nanya boleh. Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin Mas ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar jenazah seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga sama-sama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media dari kemarin udah nganterin sampai Stevi ke makam juga hari ini, pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kebaikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi, aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stevi bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah maaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stevi mau pergi nanti Cila, JJ, Jojo kita semua di sini juga. Lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevi, itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi berpulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU itu perdarahan memang banyak sekali, jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan semua Fatimah di doanya.
Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum Firasat sih nggak ada ya, nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stevie itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya apa di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevie-nya juga panik sendirian, tapi dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum sebelum meninggal bangun, Stevie-nya bangun, kita ngomong semuanya. tapi syukurnya memang suami ada mendampingi nggak? Ada, alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevie ada, Popo, kakak-kakaknya Stevie ada Cing Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevie pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak apa ya, kayak ngobrol aja, kayak Stevie kalau memang Stevie mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo, semua sayang Cila dan Jojo, nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas dua kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum karena banget. dihijabin kan. Ya. Emang maksudnya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke pengen minta tolong dihijabin ya, karena itu Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevie ada, mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? Gitu, Kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Stevie husnul khotimah, dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jeje, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali, dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma jadi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. Tapi Kak, ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Stevie mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalannya seperti itu ya
Tapi malam Kak. ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada. Sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji. Cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga. Jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut gitu. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. cuma bilang mami kenapa meninggal? Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa mau. Ya banyak pertanyaan lah, makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak, pelan-pelan sih mbak, nggak bisa langsung nangis dari, cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya, itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak gitu. Kalau kakak Cila kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya, kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadilah mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima kasih. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi sih. Kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan, boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah aku bisa. Tapi Kak melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya udah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget, dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu pas rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran, kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa melihat Jojo yuk keliling atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik gitu. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Steffi-nya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu lebih belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja. Udah kamu aja ndah yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Steffi ini bagaimana sih? Anak-anak saja juga katanya mau ada persiapan rumah, itu bagaimana? Iya,
Betul. Gimana Kak? Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya. 90% memang itu rumah impiannya Stevi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Stevi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umrah kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya, dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu, dia zikir setiap malam terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya, jadi ya Itu juga ya, selalu tiduran mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak aku kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi nih ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu, jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem itu kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga tadi sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada kan rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sampai Stevi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, Udah nyiapin namanya bagi-baginya. ya, Stevi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Stevi biasanya, Stevi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini karena papa kan udah biasa aja Stevi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, Jeje, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Stevi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap, terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah. Berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, seolah dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan lebih ke Jojo, jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak, ini kan bisa dikatakan meninggal sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik. Tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Stevi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Stevi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Sebenarnya pas waktu dia minta dijauhin terakhir ada permintaan lain nggak? Nggak ada, Stevi mah lebih nggak ada. Beneran udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. Tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Lebaran kemana tuh mbak?
ada lah ya. Ke Bangkok kayak banget deh. Ya jadi jadi level baju Bangkok tuh dia. Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh almarhum? jangan nanya aku terlalu banyak kali ya dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan ada kamu yang sama Stevi gitu, jadi Mas Anggi kan terbang harus ke Bangkok, jadi aku sama Stevi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kalau kita aja kenangan terlalu banyak Mas, jangan nanti aku malah jadi nangis jadi kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Stevi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi dari dulu karena aku juga punya agak tetap sakit orangnya, jadi aku kayak gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Boleh? Udah. Terakhir kan udah lama nih sakitnya, kan kadang Kak Stevi sering jalan-jalan itu tuh keluar negeri. Kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih, ada perbedaan antara Sehat, alhamdulillah. Ya memang karena Mas Andi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering hidup di sini, jadi jujur kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip, Oma apa titip ya, Stevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah oh sakit, nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling aku tadi sakit sedikit nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti nggak ada keluhan ya, atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada pasti dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Sekali lagi terus berbuat kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Stevi juga, orang salon. Ini orang salon Stevi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Stevi. Dia personal asistennya Stevi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, masih dia betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu, alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil karena kata Mas Anggi aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih Mbak. Boleh izin Foto-foto boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marsha. Betul. Dan juga Stevi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah Allah. Apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk memberi support, Betul. apa bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga butuh doanya dari semua. iya, makanya insyaallah sih. Tapi keadaan Mas Anggi sendiri seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock intinya, tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa
terlalu banyak ditanyain. Iya betul, belum bisa, ya belum, ya mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka, gitu kan. Ini juga masih sangat fresh, gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau, yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Mas, sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasan kan dari Mas Angga, Mas Anggi, sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana, sudah? Oh iya, alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama. Pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, semua kamu juga distract ya. Iya, bikin bahagia anak-anak betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam, ya kita inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit, kasih semangat, insya Allah. Nah, dari masih temannya Mas sama Andi sendiri itu melihat sosok Kak Stevi itu bagaimana sih? Kalau Stevi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Stevi kan orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang ini orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Stevi juga kan, gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri, ada klarifikasi nggak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja, Mbak. Dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu, kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah sudah bahagia di sana, di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang realita. Iya, juga, betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang tahlilan, mengenang ya. Kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa almarhumah Stevi cepat, jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya? Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadar Allah. Semua qadar Allah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya peduli sana karena apapun. Mas termasuk Mas Anggi, yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang, insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Nah, itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir
yang Semoga ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang nggak kuat bisa nangis, untuk Om. anak-anaknya dan juga tidak berlarut-larut ke belakang. Masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh, Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh, udah. Udah. Tadi kebagian semua kan ya sih? Alhamdulillah, aman. Udah, standby. Udah. Yuk, belum, abangnya masih itu. Kami nanya aja. Boleh? Dulu kakaknya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk, udah. Yuk. Ya, yuk Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin masuk ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar jenazah seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media dari kemarin udah nganterin sampai Stevie ke makam juga hari ini, pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau aku boleh menjelaskan sebenarnya selama ini pasti ada sakit dan lain-lain pasti ada, tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Stevie memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevie 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana ya. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevie pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi, aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stevie bilang kalau misalnya Stevie alhamdulillah alhamdulillah Stevie sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah sudah maaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stevie mau pergi nanti Cila, JJ, Jojo kita semua di sini juga. Gak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevie juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 36 setelah mama semua pada ngomong sama Stevie itu Stevie masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevie berpulang. Jadi itu sih kurang lebih Mbak. Memang karena setelah masuk ICU itu perdarahan memang banyak sekali. Jadi dari dokter juga udah mencoba semaksimal mungkin, aku yakin dari RSCM juga sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin memang sudah takdirnya dan alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan semua Fatimah doanya. Tapi Kak, ada memang firasat nggak sih dari keluarga sendiri sebelum Firasat sih nggak ada. Cuma karena setiap komunikasi Stevie itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, karena dia mau ada anak-anak kan di sini, nggak dibawa aja deh akhirnya. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Stevie-nya juga panik sendirian, tapi dia bobo, memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal Stevie-nya bangun, kita ngomong semuanya tapi syukurnya memang suami ada mendampingi nggak? Ada alhamdulillah. Jadi Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stevie ada, Popo, kakak-kakaknya Stevie ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stevie pelan-pelan. Kita semua ngobrol kayak ngobrol aja. Stevie kalau memang Stevie mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua
semua sayang Sheila juga. Jojo nggak lama alhamdulillah. Dan aku senangnya meninggal tuh tersenyum. Jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget, senyum Karena banget. dihijabin kan. Ya. Emang pastinya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke teman minta tolong dihijabin ya, karena itu Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Steffi ada mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini jadi disampaikan juga. Kak, dirawat berapa lama Kak kemarin Kak? Kemarin ya 3 hari ya di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih? Sebelumnya di rumah kok. kalau dari dokter Memang ada rawat penyakit nggak sih? gitu, Kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Andi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media, karena kalau pas di makam itu khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah tahu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Steffi Husnul Khotimah dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Sheila, Jojo bisa jadi anak soleh-solehah ya. Kak, sosok seperti apa sih Kak almarhum di mata Kakak sebagai kakak iparnya? Ya kan seperti apa nih Kak? Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan kayak dapat kakak pas Mas Andi nikah sama Stevie tuh kayak dapat sahabat. Karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Ya aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Stevie. Jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali, dan Stevie tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Stevie di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan karena gitu kalimat terakhirnya cuma jadi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Tadi cuma ngomong gitu aja. Tapi Kak, ada sempat keinginan buat operasi atau apa gitu sebelumnya? Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu. Dan begitu mulai trombositnya juga makin rendah, jadi juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesek dan lain-lain, ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Steffi mau pergi dan memang sudah baiknya dan jalan seperti itu ya. Tapi malam ini bakal ada malam pengajian ketiga. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam 8:30 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut gitu. Anak-anak seperti apa sih kondisinya sekarang Kak? Udah bisa menerima atau apa ya? masih belum ngerti atau Ngerti nggak? Nggak bisa. Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa ya banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga melihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ udah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa, jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak, pelan-pelan sih mbak, nggak bisa langsung cuma
mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nanya itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasin ke anak-anak gitu. Kalau untuk kakak Cila kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Kak, sakitnya sendiri kalau bisa dikatakan seperti apa sih Kak, dan perjuangannya almarhum seperti apa sih untuk sembuh ini gitu Kak? Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya Mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga diterima. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi sih. Kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap nanti aku sampaikan, kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi sesiapnya, nanti kapan Mas Anggi siap lah aku bisa. Tapi Kak melihat perjuangannya dia untuk sembuh seperti apa sih ini Kak? Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan ya udah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu pas rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa melihat Jojo video playing atau enggak, tolong jadiin headline yang bagian itu. Tapi ya, mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Apakah dengan cara terhenti sosmednya sendiri dari bulan berapa itu ya? Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD, jadi memang Steffi-nya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Steffi-nya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu lebih belum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja. Udah kamu aja ndah yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Kak, kan terakhir anak-anaknya Kak Steffi ini bagaimana sih? Anak-anak saja juga katanya mau ada persiapan rumah, itu bagaimana? Iya, betul. Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90%. Memang itu rumah impiannya Steffi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya itu tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Steffi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak, ini kan belum lama juga umrah kan ya, dengan juga perbanyak ibadah. Apakah almarhumah salah satunya dengan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjalani harinya, untuk juga salah satu perjuangan untuk sembuhnya itu seperti apa nih? Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih Mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak oh enggak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya. Dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu. Dia zikir setiap malam, terus tahajud terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya
selalu tiduran gitu. mau lagi nggak enak badan atau apa, dia pasti kayak, aku kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi, ini ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia belajar terus, dia beli buku apa segala macam, dan ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat-sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem itu, kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga tadi, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Menyambut bulan suci Ramadan sendiri kemarin almarhum seperti apa? Apakah ada rempong ya, dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus sampai Steffi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, Udah nyiapin namanya baju-bajunya. ya, Steffi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak tengah, ada adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Tuh Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih, tenda-tenda gini-gini, karena papa kan udah biasa aja, Steffi ya. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, Jeje, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah, Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun, ya udah alhamdulillah. berarti ibaratnya meninggalkan sesuatu yang manis ya, seolah dia udah mempersiapkan ini untuk semuanya. Iya, cuma mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan, lebih ke Jojo. Jadi sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, hari ketiga, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong, tadi aku kan bilang temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili gitu. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Kak, ini kan bisa dikatakan meninggal sangat baik juga ya kan, sosoknya begitu baik, tapi di luar sana kan berhembus yang kabar negatif itu akan sebagai fitnah nggak sih, akan dibawa ke jalur hukum nggak sih Kak? Sejauh ini belum ada omongannya Mas ya, dan kita semua fokus sama Steffi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Steffi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Sebenarnya kalau waktu dia minta dijauhin, ada permintaan lain nggak? Nggak ada, Steffi mah lebih nggak ada. Beneran udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang Aku udah jadi. tuh pasportnya udah jadi, pasport mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan. Mana tuh? Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayaknya. Ya Jadi jadi level baju Bangkok tuh dia. Hal yang sulit dilupakan apa sih dari sosok aduh jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan ada kamu yang sama Steffi gitu. Jadi Mas Anggi kan terbang harus ke Bangkok, jadi aku sama Steffi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kita aja tetangga terlalu banyak Mas, jangan nanti aku malah jadi nangis ini kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Steffi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan, aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi dari dulu, karena aku juga punya agak
tetap sakit orangnya, jadi aku kayak gue gak enak nih ini dia gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah. Jadi itu sih. Jadi boleh. Terakhir Kak, kan udah lama nih sakitnya, kan kadang Kak itu sering jalan-jalan itu tuh buat kalau di sana malah sehat atau seperti apa sih, ada perbedaan antara Sehat, alhamdulillah. Ya memang karena Mas Andi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering hidup di sini, jadi Jojo kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip, Oma apa titip ya, Devi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria sih, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa kalau sakit tuh nggak pernah oh dulu sakit, nggak, ya udah kalaupun sakit ya udah aja jalan aja, paling perut aku tadi sakit sedikit, nanti aku minum obat ini terus jalan-jalan. Berarti orang yang ya atau menutupi gitu sakitnya dia terus pada pasti dia nggak mau cerita itu. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya akhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Sekali lagi terus berbuat kita ya. Terima kasih banyak. Aku Amanda Saraswati. Ini Mbak Indah ini tuh yang ngejagain Steffi juga, orang salon. Ini orang salon Steffi. Ini Mbak Rofi dari sini, dari rumah, asistennya Steffi. Dia personal asistennya Steffi. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas, Mbak, waktunya. Mohon maaf kalau kemarin di makam aku mungkin kurang, kan banyak sekali yang nyamperin aku, mungkin kurang ramah atau kelihatannya kurang kurang friendly lah, sama bukan maksudnya gitu, tapi kita juga semuanya masih kaget, masih dia betul belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu, alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapat. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu. Jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil karena kata Mas Anggi, aku mau ngomong apa deh, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan menjaga JJ kan nangisnya lumayan kencang. Ya, Mas, terima kasih Mbak. Punten boleh izin Foto-foto boleh. Coba nanti aku koordinasi dulu ke Mas. 5 menit ya, sebentar aja Kan oke, aku coba izin ke Mas Anggi dulu. Aku kan nggak bisa mengambil keputusan. Berarti hanya Baik, sahabat aku juga sama Marsha. Betul. Dan juga Steffi juga aku dengar juga emang apa namanya orang yang baik. Iya. Aku juga nggak tahu maksudnya sakit atau bagaimana. Yang jelas ini kadarullah. Iya. Mungkin Sudah takdir Allah. apa namanya, aku pun juga nggak banyak cerita ya dari Anggi juga. Pokoknya aku datang ke sini sama Marshall untuk membikin support, Betul. apa bikin Anggi Strong, kuat. Insya Allah. Ya. Pokoknya mendoakan almarhumah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siksa kubur, tidak ada apa-apa, semoga semuanya lancar dan dikuatkan semuanya. Itu doanya juga Butuh doanya dari masyarakat semua. iya, makanya insya Allah sih. Tapi keadaan Mas Anggi ini seperti maksudnya masih nangis kah atau masih di kamar aja atau Yang gimana? pasti shock intinya, tapi Baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanyain. ya betul, belum bisa, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Andi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan, ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terkait, insya Allah mudah-mudahan almarhumah husnul Fatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya, insya Allah. Amin. Mas, sebenarnya kan sempat viral juga yang anak-anaknya bayi mami gitu-gitu. Iya. Gimana maksudnya? Sudah ada dari penjelasan kan dari Mas Angga, Mas Anggi, sorry ya. Anak-anaknya sekarang gimana, sudah? Oh ya alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria, betul. Yang pasti kangen sama mama pasti. Tapi insya Allah pokoknya Ya, semua kamu juga distract ya. Iya, bikin betul. bahagia anak-anak juga. Betul. Kita juga ya saya misalnya kasih mainan apa segala macam ya, kita
inilah berusaha saling menguatkan aja lah. Spirit, kasih semangat. Kasih semangat, insya Allah. Nah, Mas, dari Masnya temannya Mas sama Adi sendiri itu melihat sosok Mas Stevi itu bagaimana sih? Kalau Stevi ya dari awal sampai sekarang nggak ada informasi yang buruk ya. Stevi itu orang yang baik banget gitu. Bahkan kalau kita bahas tuh almarhumah tuh orang yang sangat dermawan ya, sangat suka memberi gitu. Terus orang yang baik, sangat baik gitu. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi tentang ini kenapa. Memang ya ini udah dipanggil sama Allah dan kita yakin memang beliau orang yang baik ya. Kalau dari saya sendiri memang kan saya dekat sama Stevi juga kan, gitu kan, dan bisa dilihat jejak digitalnya bahwa maksudnya kita terakhir umroh bareng, memang bareng gitu kan. Jadi ya memang kalau dari saya sendiri sebagai adik, saya menaruh diri saya sebagai adik dari mereka berdua. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti beliau lagi yang benar-benar baik hatinya, masya Allah, membantu orang, tidak pernah ada minta ganti atau gimana, tidak pernah. Karena itu dipanggil cepat ya. Makanya, dan itu sebenarnya shock kalau misalnya mau jujur buat saya shocknya di situ, karena saya sebagai adik, ya Allah, kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah, tapi karena Allah lebih sayang, dan kita ikhlas, insya Allah. Mas, sorry banget nih harus tanya, katanya kan kabar yang beredar ada guna-guna atau itu dari Mas sendiri, ada klarifikasi nggak dari keluarga atau seperti apa sih? Intinya begini aja, Mbak. Dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu, kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana, di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang areal ini. Iya, juga, betul. Gitu. Kita emang fokusnya emang tahlilan, mengenang ya. Kebahagiaan. Ya. Betul. Apa karena terlalu baik juga tadi kan yang Mas sempat bilang, jadi masa almarhum Stevi cepat, jadi ada hal-hal aneh gitu maksudnya? Nggak ada hal aneh, semuanya kan balik lagi semuanya qadar Allah. Semua qadar Allah, semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya, dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Gitu aja intinya. Berarti keluarga tidak peduli ya maksudnya peduli sana karena apapun. Mas termasuk Mas Anggi, yang penting dengan tenang gitu. Tenang, insya Allah tenang. Lillahi ta'ala tenang, insya Allah. Kita ikhlas melepas Mbak Stevi, cici saya. Itu intinya. Ya. Doanya mungkin Mas Anggi terakhir yang ditinggalkan. Anggi menjadi bapak yang kuat untuk anak-anaknya, dan juga tidak berlarut-larut ke belakang, masih hidup ini ke depan. Saya yakin Anggi sebagai suami dan Anggi sebagai teman saya orang yang hebat, yang kuat. Saya sama aja deh, Mbak. Saya nangis nanti. Oke. Makasih. Terima kasih. Oh, udah. Tadi kebagian semua kan sih? Alhamdulillah, aman. Kopi belum. Udah, standby. Udah. Yuk, belum, abangnya masih itu. Kami nanya aja. Boleh? Dulu abangnya dulu. Mau hujan kayaknya. Yuk. Udah. Yuk. Ya, yuk, Kak. Kak, boleh diceritain sedikit kronologis mungkin masuk ke RSCM dan almarhumah dari kapan dan mendapat kabar jenazah seperti apa sih? Jadi sebenarnya malam ini aku buat perwakilan keluarga, aku sebagai keluarga, pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media yang kemarin udah anterin sampai di stage
sekitar 3 hari yang lalu lah Stevi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stevi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gimana. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stevi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Andi. Aku sama Mas Andi sebenarnya yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Andi bisikin Stevi, bilang kalau misalnya Stevi alhamdulillah alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah, sujud maaf. Jadi Mas Andi bilang kalau memang Stevi mau pergi